ajukan ahli gitu. Ahlinya diperbanyak agar itu mulur-mulur, itu sering seperti itu. Tapi kadang-kala MK menolak. Seperti itu lagi Pak Mahfud. Ini baru pertama kali kah gitu loh? Karena kan yang kita ketahui kan Enggak, ini yang kedua. Ini yang kedua ya Pak Mahfud ya. Karena kan Pak SBY ini kan bisa dikatakan menang ya di 2 kali periode begitu, dan kita ketahui memang ketua DPR adalah milik dari partai pemenang gitu kan. Nah, ini di luar kebiasaan atau enggak di luar kebiasaan. Sebenarnya gini dulu. Undang-undang yang dulu tuh diuji oleh Pak Ginanjar, Kartasasmita ya. Yang menyatakan pimpinan DPR pada waktu ketua MPR pada waktu itu harus diberikan ke DPR, ketua MPR ya. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mendapat jatah salah seorang. Itu digugat oleh Pak Ginanjar dan kawan-kawan dari DPD karena dia ingin DPD juga punya peluang. Nah, lalu putusan MK ketika itu urusan penentuan pimpinan itu bukan urusan MK, urusan DPR, sehingga permohonan ditolak pada waktu itu karena MK tidak boleh mengatur sesuatu yang menjadi kewenangan DPR. Itu kata MK waktu itu adalah open legal policy. Artinya politik hukum terbuka yang dimana MK tidak boleh ikut campur. Seperti misalnya menentukan bahwa pemilihan kepala daerah itu boleh independen, boleh tidak. Itu karena open legal policy. Tetapi kalau pemilihan presiden harus dari parpol, itu closed legal policy. Nah, oleh sebab itu yang sifatnya legal policy itu serah DPR. Kalau mau diubah DPR sendiri gitu. Jangan minta ke MK. MK itu tidak berwenang mengatur. Nah, pada waktu itu keputusannya, ya keputusannya. Saya tidak tahu apa ada perkembangan pemikiran hukum baru sekarang dari berdasar bukti-bukti di persidangan yang akan diajukan oleh pemohon nanti itu hakim MK bisa mempertimbangkan. Baik, Bang Trimedia, ini keyakinannya bisa memenangkan tuntutan ini di MK? Bisa bawa trofi pulang ke rumah nggak kira-kira? Sampai hari ini kita optimis ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu ya, makanya kita ajukan ada 2 Pak Mahfud. Pertama uji formil dan materi. Karena formilnya juga kami melihat banyak ketidakbenaran. Jadi terutama pasal 84, 97 itu masuknya di tengah jalan. Jadi pasal itu kemudian diusulkan oleh sebagian fraksi, katakanlah dari kawan-kawan koalisi Merah Putih, itu setelah penetapan oleh KPU urutan pemenang pemilu. Baru masuk pasal itu. Pemerintah saja waktu itu kaget, kok ada pasal ini. Akhirnya ketemu pemerintah, menurut kawan-kawan yang ada di Pansus, karena saya tidak ikut dalam Pansus itu, pemerintah setelah ada pertemuan dengan kawan-kawan dari koalisi Merah Putih, dalam tanda petik bisa memahami. Kemudian bergulirlah kami dari 3 fraksi, PD Perjuangan dan kawan-kawan dari PKB Hanura, mencoba mengajukan keberatan tidak seperti itu, ya tidak ada artinya. Kemudian yang dikedepankan adalah mekanisme voting. Karena itulah kami juga sudah lampirkan itu semua risalah sidang dari mulai pembentukannya kemudian sampai dengan paripurna. Kami juga sudah ajukan itu Pak Mahfud ke Mahkamah Konstitusi. Itu kalau uji formilnya. Karena sebagaimana kita ketahui juga itu hanya sekitar 2 bulan undang-undang itu dibahas. Dan memang pada saat itu tidak ada perhatian masyarakat apalagi pers, karena pada saat itu bagaimana Pak Mahfud ini sebagai ketua tim Pak Prabowo, Pak Hatta, Pak Cahyokumolo, Pak Jokowi, Pak JK, kan itu yang lagi rame. Dan ini hilang dari perhatian masyarakat. Dan saya baru dibuat pergantian antar waktu di dalam pansus itu pada saat mau pengesahan tingkat kedua. Dan itu saya melihat Pak Pramono Anung sebagai wakil ketua DPR harus menunggu sampai hampir jam 1 pagi untuk menerima dari 32, kan harus dilaporkan ke Bamus, dipimpin oleh pimpinan DPR, supaya tanggal 8, 1 hari menjelang Pilpres itu disahkan. Dan sepanjang pengetahuan saya baru 12 tahun di DPR, rapat Bamus sampai jam 1 ditunggu oleh pimpinan DPR, itu luar biasa sekali waktunya. Dan kemudian harus diputus tanggal 8, besoknya kita pemilu. Kami juga terpaksa, Mbak Puan sebagai ketua fraksi meminta semua anggota, karena sudah pasti voting, untuk kembali dari daerah. Padahal mereka sudah menjaga dapilnya masing-masing
menjaga saksi-saksi yang akan ditugaskan di TPS-TPS besoknya langsung dipanggil itu lagi. pulang. Dan kemudian pasal 84-nya tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, yang itu yang kita uji, dan juga pasal 97 soal pimpinan pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya yang kita juga ujikan ke ini materi. Cuman satu hal yang kami sampaikan Pak Mahfud, bahwa MK pernah memutuskan tahun 2011 ada gugatan soal Undang-Undang 27 2009 yang dilakukan oleh DPRD Kupang. Mereka keberatan penentuan ketua DPR pemenang pemilu di tingkat lokal itu ditolak oleh MK. Karena MK menganggap yang berkeadilan itu adalah memang sudah diputuskan oleh Undang-Undang 27 2009 itu. Mengikuti undang-undang yang sudah ada. Nah, itu yang berkeadilan menurut MK. Jadi karena menurut MK kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Ya. Rakyatlah yang menentukan pimpinan mereka itu siapa di tingkat Jadi Menteri Media ini teman-teman di Merah Putih mengada-ada dong kalau dan satu lagi yang juga janggal di dalam Undang-Undang 14 yang sekarang nomor 14 ini, bahwa pemberlakuan pemilihan ketua DPR itu, ketua dewan itu hanya berlaku di tingkat pusat. Di tingkat provinsi dan kabupaten berlakunya undang-undang yang lama. Kalau kita mau fair, semua saja berlakukan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Saat ini. Iya, itu lebih fair. Misalnya Sumatera Utara, kami kurang 1 kursi dengan Golkar. Ya, Golkar lah yang tanggal 15 nanti penetapan pelantikan anggota DPRD Sumatera Utara yang berhak menjadi ketua dewannya, kalah 1 kursi. Dan itulah proses kita hormati, sebagaimana dalam konstitusi ini kan kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa pemimpinnya. Baik Bang Tri. Mas Ubek, kalau melihat dari apa yang sudah dilalui oleh Indonesia begitu, yang cocok yang mana? Ya, sebetulnya di dalam politik kelembagaan itu kan ada 2 hal penting saya kira yang biasanya mewarnai dinamika. Pertama adalah tentang pertarungan gagasan di parlemen. Kalau misalnya kasus pasal 82 kemudian berubah menjadi pasal 84, saya kira perdebatannya justru harusnya dimunculkan. Mengapa kemudian harus representasi sesuai dengan jumlah pemenang pemilu, atau mengapa kemudian harus dipilih di dalam forum DPR? Ini kan ada 2 perdebatan. Publik itu tidak melihat perdebatan substansial di situ. Tidak melihat atau luput? Atau luput Pak Putu karena sibuk dengan pilpres. Ya, misalnya mungkin argumentasi teman-teman PDIP bahwa kenapa proporsional sesuai dengan pemenang pemilu, karena itu representasi dari hasil pemilu. Mungkin juga Koalisi Merah Putih berargumen bahwa mengapa harus dipilih melalui di DPR, karena ini adalah substansi demokrasi. Demokrasi adalah suara terbanyak, demokrasi adalah juga menyangkut pertarungan gagasan di situ. Jadi saya melihat pasal 82 yang berubah menjadi pasal 84 itu ada 2 hal itu. Jadi ketika pertarungan gagasan tidak tuntas, maka akhirnya kemudian voting. Ketika voting, maka kemudian yang mayoritas menjadi pemenang. Jadi kalau lihat prosedur, saya lihat sih sebenarnya ada prosedur seperti itu. Tetapi 2 argumentasi itu yang sebetulnya tidak dianalisis secara lebih komprehensif. Tetapi akibatnya adalah MK yang dapat PR lagi gitu ya. Ini nggak selesai, lempar ke MK. Ini nggak selesai. Semua dilempar ke MK, sehingga MK ini kasus yang harus diselesaikan banyak sekali Pak Mahfud. Kita lanjutkan setelah jeda berikut Pak.